mulai angkatan 20 dan 21 yang angkatan dua angkatan terdekat untuk yang bersangkutan akan seperti 21 ya 15 dan paling tidak supaya kita punya pemahaman hal yang akan kita bahas dalam ini adalah tentang rasionalnya atau apa yang melandasi dan landasan hukumnya dari universitas dan nasional yang melalui kemudian update terkait suatu umum yang akan berlaku akhir yang kita dan juga mekanismenya. Suaranya agak kecil bang. Nah ini udah oke bang. Oke, nasionalnya adalah ini kita follow up dari Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yang spesifik ada di pasal 15 ayat 9 yang menyatakan bahwa masing-masing program studi itu bahasanya di sini memastikan gitu tercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir. Tugas akhir itu bentuk penyelesaiannya, tapi di dalam tugas akhir itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama yang kita kenal selama ini berupa skripsi, kan? Ada juga yang sifatnya prototipe, proyek ataupun bentuk tugas akhir lainnya jenis baik secara individu dan kelompok. Ini kalimat yang ada di Permendikbudnya. Kemudian dari universitas rektor juga sudah membuat edaran fiskal tentang bentuk tugas akhir yang sebetulnya ini bukan skripsi tapi sudah tugas akhir karena skripsi adalah bagian dari tugas akhir dan ini mencakup jangan diartikan bahwa semua mekanisme semua jenis ini akan diimplementasikan di FTI tapi ini sudah rangkuman untuk semua fakultas semua program studi yang ada di kampus. Jadi ada beberapa yang tentu saja relate dan akan diadopsi yang spesifik pasti yang poin B salah satunya untuk teknologi 4.0. Jadi itu adalah alasan kenapa kemudian ada perubahan mekanisme penyelesaian masa studi atau mekanisme tugas akhir karena tidak hanya skripsi saja, tidak hanya yang bersifat riset, tidak hanya bersifat eksperimental yang diakomodasi untuk syarat lulus sarjana, tapi juga ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa ditempuh. Slide ini akan mencakup gambaran besarnya saja dari apa yang tertuang di panduan, karena nanti panduannya akan dirilis kemudian. Ya, jadi lebih detailnya nanti teman-teman bisa baca di panduannya. Nanti ada panduan tugas akhir yang update ya, versi 2023. Ada beberapa update dari ketentuan dan syarat administratif bagi teman-teman yang akan menempuh tugas akhir di sini. Jadi ketentuan ini adalah setidak-tidaknya teman-teman sudah menyelesaikan 136 SKS. Sudah ambil 136 SKS dan sudah keluar nilainya. Oke, kalau dihitung
Kalau dihitung, artinya 136 SKS ini adalah jumlah dari semua mata kuliah kecuali kuliah industri dan skripsi. Kan total minimal lulus kan 144. Nah, ini 136 sebagai minimum harus diambil. Kenapa? Karena nanti follow up-nya atau keterkaitannya dengan mekanisme untuk teorinya teman-teman ketika mau pembelajaran. Nanti sangkutannya ke situ, nanti ada di penjelasan di belakang. Oke, kemudian nilai metodologi penelitian, nah ini yang berbeda juga dari kedua sebelumnya. Itu minimal B, artinya ya metopa itu kan miniatur dari bagaimana kalian memformulasikan riset atau topik skripsi kalau yang kemarin ya. Cari topik, memformulasikan mini proposal dan sebagainya itu kan di metodologi penelitian. Jadi kita batasi minimal B. Untuk apa? Ya untuk menjamin bahwa kalian itu luar dari atau lulus dari metopa itu ya harus sekedar lulus dengan nilai KKM, tapi juga yang memang cukup dibilang cukup untuk memenuhi kompetensi minimal. Oke, kemudian untuk IPK masih sama dengan yang lama yaitu 2,0. Kemudian untuk alokasi waktu normal untuk teman-teman menyelesaikan tugas akhir ini adalah 1 semester. Jadi yang dihitung tepat waktu itu adalah 1 semester terhitung sejak proposal disetujui sampai dengan kalian pembelajaran. Terlambatan 1 semester, misalkan kalian di semester pas kalian ambil nih belum selesai nih, ya, artinya tidak tepat waktu. Dia tambah 1 semester. Nah, tambahan 1 semester berikutnya adalah maksimal perpanjangan dengan judul yang sama. Jadi kalian asumsikan punya maksimal 1 tahun untuk menyelesaikan. Kalau lebih dari 1 tahun gimana? 1 tahun ini lebih dari 1 tahun ini akan mengakibatkan teman-teman untuk mengajukan topik baru sekalian ganti. Entah dengan alasan teknis dan non teknis yang menyebabkan teman-teman menjadi sulit untuk menyelesaikan topik dalam 1 tahun. Tapi kalau misalkan 1 tahun itu ternyata masih berputar di cari metode, masih berputar di pengolahan data, udah ganti ya sekalian. Nah itu akan berpotensi nambah terus karena 1 tahun ini progresnya masih segitu. Oke. Ketentuan umum yang berlaku di panduan yang baru ya akan diimplementasikan per semester genap 2023-2024 semester depan. Ini adalah jenis tugas akhir yang akan diimplementasikan dan bisa menjadi opsi teman-teman sekalian ketika sudah masa tugas akhir sudah di semester 8 tampaknya. Jadi selain dari yang research based atau yang eksperimental atau biasanya kita sebut dengan skripsi yang berbasis riset, kita mengakomodasi juga yang sifatnya project based. Jadi kita akan bagi menjadi 2 opsi, project based dan research based, di mana masing-masing punya limitasi, punya goals yang berbeda, dan juga punya batasan dari teknikalnya yang berbeda juga. Di situ ada review di mana project based itu goalsnya adalah live system atau outputnya adalah sistem yang diimplementasikan secara live di sebuah server yang bisa